Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas J013 dari kelas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas exercise week 12 mengenai depreciation, impairment, and depletion. Di bawah dosen pengampu kami yang terhormat yaitu Ibu Dr. Tantina Haryanti, SEMAKS, dan Ibu Elizabeth Putri Vizandra, SAMA. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya Fanska Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 054. Selanjutnya, Friaska Amelia Bella Trisnanda, NPM akhir 073. Selanjutnya, Zia Mazaya Kanita, NPM akhir 074. Lalu Dwi Siti Nur Mufadila, NPM akhir 095. Selanjutnya Melody Reni Vania Sihotang, NPM akhir 249. Lalu Bilaria Heris Arroyan, NPM akhir 312. Dan Rian Samuel Wecu, NPM akhir 429. Baik, di sini saya akan membacakan soal P11.1 LO 1.2, yaitu soalnya perusahaan Aladin membeli mesin nomor 201 pada tanggal 1 Mei 2022 dengan harga $85.000. Lalu mesin tersebut memiliki tambahan biaya freight-in sebesar $800 dan biaya instalasi sebesar $3.800. Lalu perusahaan juga berencana menggunakan mesin selama 8 tahun dengan nilai residu $1.500. Dan untuk pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Mei 2022 dengan syarat kredit 2/10 N/30. Lalu pada soal juga diminta untuk menghitung beban penyusutan menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama, metode garis lurus atau straight line method untuk tahun 2022. Lalu metode kedua yaitu sum of the years digit untuk tahun 2023, dan metode yang ketiga yaitu double declining balance untuk tahun 2022. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan soal P11.1 nomor A.1, yaitu mengenai perhitungan beban penyusutan menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk tahun 2022. Yaitu yang pertama, kita menentukan harga perolehan atau cost mesin, yaitu harga awal mesin sebesar $85.000. Karena perusahaan harus membayar dalam masa potongan kredit, yaitu sesuai syarat 2/10, maka perusahaan memperoleh diskon pembelian sebesar 2%. Nah, perhitungan diskon dilakukan dengan mengalihkan $85.000 dengan 2%, sehingga diperoleh potongan sebesar $1.700. Setelah dikurangi diskon, harga mesin menjadi $83.300. Selanjutnya ditambahkan biaya yang dikapitalisasi yaitu freight-in sebesar $800 dan biaya preparation and installation sebesar $3.800. Karena kedua biaya tersebut diperlukan agar aset siap untuk digunakan. Nah, sedangkan untuk biaya tenaga kerja selama operasi normal tidak dimasukkan ke dalam kos aset karena termasuk biaya operasional biasa. Jadi harga perolehan mesin yaitu $83.300 ditambah $800 ditambah $3.800, yaitu hasilnya sebesar $87.900. Kemudian pada bagian kanan ditunjukkan nilai residu sebesar $1.500 dan umur manfaatnya selama 8 tahun, yang dimana sesuai dengan rencana penggunaan aset oleh perusahaan. Setelah itu dihitunglah depreciable base, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu, yaitu $87.900 dikurangi $1.500, yang hasilnya adalah $86.400. Nah, dengan metode garis lurus, maka penyusutan tahunan diperoleh dengan membagi depreciable base dengan umur manfaat selama 8 tahun. Sehingga beban penyusutan per tahun sebesar $10.800. Nah, karena mesin dibeli pada tanggal 1 Mei 2022, maka penyusutan tahun 2022 hanya dihitung selama 8 bulan saja, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Desember.
Jadi perhitungannya adalah $10.800 dikalikan 8 per 12, sehingga diperoleh beban penyusutan tahunan 2022 sebesar $7.200. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal P11.1 yang A2, yang dimana diperintah untuk menghitung beban penyusutan untuk tahun 2023 dengan menggunakan metode sum of the years digit. Yang pertama yaitu kita menghitung harga perolehan mesin. Harga mesin yaitu $85.000, kita kurangi dengan diskon 2% yaitu $1.700, maka harga mesin setelah diskon yaitu $83.300. Kemudian kita tambah dengan freight cost $800 dan installation cost $3.800. Maka total harga perolehan mesin yaitu $87.900. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung depreciable base, yaitu total harga perolehan $87.900 dikurangi dengan residual value yaitu $1.500, maka depreciable base yaitu $86.400. Kemudian yang ketiga yaitu kita menghitung jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Karena umur ekonomis mesin yaitu 8 tahun, maka penjumlahan angka tahunnya yaitu 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2, hasilnya yaitu 36. Kemudian yang keempat yaitu kita menghitung fraksi tahun untuk tahun 2023, yaitu mesin dibeli pada tanggal 1 Mei 2022, sehingga untuk tahun pertama pemakaiannya yaitu 8 bulan, maka proporsi untuk tahun pertama yaitu 8 dibagi 12, hasilnya yaitu 0,6667 atau dibulatkan menjadi 0,67. Untuk tahun 2023 yang merupakan tahun kedua, maka 7 ditambah 0,67, sehingga fraksi untuk tahun 2023 yaitu 7,67 dibagi 36. Kemudian yang kelima yaitu kita menghitung annual expense, yaitu depreciable base $86.400 dikali dengan fraksi tahun 2023 yaitu 7,67 dibagi 36, hasilnya yaitu $18.408. Kemudian yang terakhir yaitu kita menghitung beban penyusutan untuk tahun 2023, yaitu dihitung dari annual expense $18.408 dikali dengan partial year, yaitu karena ini untuk pemakaian 1 tahun maka 12 per 12, hasilnya yaitu $18.408. Kenapa kok sama dengan annual expense? Karena tahun 2023 ini dipakai secara penuh, sehingga current year expense akan sama dengan annual expense, yaitu $18.408. Maka kesimpulannya, beban penyusutan untuk tahun 2023 dengan menggunakan metode sum of the years digit yaitu $18.408. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang P11.1 LO1.2 Calculus Cost of Machine. Ada beberapa langkah cara menghitung biaya perolehan mesin. Yang saya akan jelaskan di materi kali ini adalah cara pertama menghitung biaya perolehan mesin. Di sini kita lihat pada tabel soal, yaitu terdapat price atau harga beli sebesar $85, biaya pengiriman atau kredit terms sebesar $800, biaya persiapan dan pemasangan atau preparation and installation costs sebesar $3.800, total sebelum diskon yaitu $85 tambah $800 tambah $3.800 sama dengan $89.600. Yang berikut adalah syarat pembayaran, yaitu 2/10, N per 30 sama dengan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Tanggal pembayaran faktur adalah 5 Mei 2022 sampai dengan pembayaran dalam masa diskon. Yang pertama diskon 89%, 600 kali 2% sama dengan $1,792.
biaya perolehan akhir sama dengan $89,600 kurang $1.790 sama dengan $87.808. Terdapat nilai sisa dari perhitungan yang di atas adalah nilai sisa sama dengan sebesar $1.500, masa manfaat sama dengan 10 tahun, mulai dipakai dari tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan dipakai 7 bulan tahun 2022, yaitu Juni sampai dengan bulan Desember. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang P11.1 LO1.2 nomor 3 Double Declining Balance Method 2022 atau metode saldo menurun ganda tahun 2022. Yang pertama, tarif garis lurus sama dengan 1 sama dengan 10% per 10. Tarif saldo menurun ganda sama dengan 10% kali 2 sama dengan 20%. Penyusutan setahun penuh 808 kali 20% sama dengan 17.561,60 ribu dolar. Penyusutan tahun 2022 sama dengan 17.561,60 kali 7 sama dengan 10,244 ribu dolar. Sudah termaksud dibulatkan. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 poin B, yaitu ada sebuah kasus Cat Crow, presiden perusahaan Aladin, menjelaskan bahwa karena perusahaannya masih baru, produksi dan penjualan diperkirakan belum maksimal dalam beberapa tahun pertama. Oleh sebab itu, ia meminta rekomendasi metode penyusutan aset yang dapat menghasilkan beban penyusutan lebih kecil pada awal penggunaan aset dan lebih besar pada tahun-tahun berikutnya ketika perusahaannya itu sudah berkembang lebih optimal. Nah, pertanyaannya, metode penyusutan apa yang sebaiknya direkomendasikan? Nah, jadi metode yang sebaiknya digunakan oleh Aladin yaitu activity method. Karena biaya penyusutannya itu dihitung berdasarkan seberapa banyak aset tersebut digunakan, misalnya jumlah unit yang diproduksi atau jumlah jam kerja mesin. Karena perusahaannya itu baru dan produksi masih rendah di awal, maka aktivitas mesin dan jumlah unit yang dihasilkan itu juga rendah. Hasilnya, biaya penyusutan di laporan laba rugi akan kecil di tahun-tahun awal. Saat produksi sudah mencapai tingkat optimal, penggunaan aset atau outputnya nanti akan bertambah sehingga biaya penyusutannya itu akan otomatis menjadi lebih besar di tahun-tahun berikutnya. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bilariel Heris Aroyan dengan NPM akhir 312. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal P11.2 pada soal A, B, dan C. Yang pertama, pada soal A kita gunakan metode garis lurus atau straight line. Yang pertama, dari soal diketahui bahwa harga perolehan mesin adalah $89.000 euro, nilai residunya $5.000, sehingga dasar penyusutan adalah 89.000 dikurangi 5.000 sama dengan $84.000 euro. Umur ekonomisnya adalah 7 tahun dan mesin dibeli pada 1 Juni 2022, yang berarti periode tahun 2022 hanya mencakup 7 bulan. Lalu yang ditanya adalah kita diminta untuk menghitung beban penyusutan untuk tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode garis lurus. Langkah yang pertama adalah hitung tarif penyusutan tahunan. Tarif sama dengan dasar penyusutan dibagi umur ekonomis, yaitu $84.000 euro dibagi 7 tahun. Hasilnya adalah $12.000 euro per tahun. Langkah kedua, sesuaikan untuk periode parsial. Karena mesin baru dibeli bulan Juni,
tahun 2022 hanya dihitung 7 bulan dari 12 bulan. Berarti tahun 2022 12.000 euro dikali 7 per 12 sama dengan 7.000 euro. Lalu tahun 2023 12.000 euro dikali 12 per 12 sama dengan 12.000 euro. Lalu pada soal B ada unit produksi. Diketahui data yang digunakan untuk metode ini, dasar penyusutan tetap 84.000 euro, total estimasi produksi 525.000 unit, produksi aktual tahun 2022 sebesar 55.000 unit, dan produksi aktual tahun 2023 sebesar 48.000 unit. Lalu yang ditanya, hitung beban penyusutan tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode unit produksi. Jadi untuk menjawab ini, langkah pertama, hitung tarif per unit. Tarif sama dengan 84.000 euro dibagi 525.000 unit, hasilnya 0,16 euro per unit. Langkah kedua, kalikan tarif dengan unit produksi aktual. Perlu diingat, metode ini berbasis penggunaan aktual sehingga tidak ada penyesuaian periode parsial. Yang pertama tahun 2022, 55.000 dikali 0,16 euro sama dengan 8.800 euro. Lalu tahun 2023, 48.000 dikali 0,16 euro sama dengan 7.680 euro. Selanjutnya pada soal nomor C, jam kerja. Diketahui data yang digunakan, dasar penyusutan 84.000 euro, total estimasi jam kerja 42.000 jam, jam kerja aktual tahun 2022 sebesar 6.000 jam, dan jam kerja aktual tahun 2023 sebesar 5.500 jam. Lalu yang ditanya, hitung beban penyusutan tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode jam kerja. Cara menjawabnya, langkah pertama, hitung tarif per jam. Tarif sama dengan 84.000 euro dibagi 42.000 jam, hasilnya 2,00 euro per jam. Lalu langkah kedua, kalikan tarif dengan jam kerja aktual. Sama seperti metode unit produksi, metode ini berbasis penggunaan aktual, jadi tidak ada penyesuaian periode parsial. Tahun 2022 sama dengan 6.000 dikali 2 euro sama dengan 12.000 euro. Tahun 2023 5.500 dikali 2 euro sama dengan 11.000 euro. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Melody Reynvania Siotong dengan NPM akhir 249. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab dari hasil diskusi kami, yaitu soal P11.2 LO1.2 bagian D, yaitu sum of the year digits. Di soal diketahui harga perolehan peralatan sebesar 89.000, nilai residu sebesar 5.000, dan mesin dibeli tahun 2022 pada tanggal 1 Juni, dan umur ekonomisnya sebesar 7 tahun. Pertama-tama kita akan mencari jumlah angka tahun dari umur ekonomis aset. Karena umur ekonomis sebesar 7 tahun, maka jumlah angka tahun yaitu 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, yaitu sebesar 28. Lalu untuk rumus SYD atau sum of the year digits, yaitu sisa umur per jumlah angka tahun dikali cost atau harga perolehan peralatan dikurang residu value. Lalu untuk tahun 2022, karena merupakan tahun pertama, maka digunakan fraksi 7/28. Namun, peralatan dibeli pada tanggal 1 Juni 2022, sehingga hanya digunakan selama 7 bulan. Oleh karena itu, depresiasi juga diprorata dengan 7/20.
7/12. Maka perhitungannya menjadi 7/28 dikali buka kurung 89.000 dikurang 5.000 tutup kurung dikali 7/12. Sehingga didapat beban depresiasi tahun 2022 adalah 12.250. Lalu untuk tahun 2023, peralatan sudah digunakan selama 1 tahun penuh sehingga tidak perlu prorata bulan lagi, karena merupakan tahun kedua digunakan fraksi 6/28. Sehingga perhitungannya yaitu 6/28 dikali buka kurung 89.000 dikurang 5.000, sehingga didapatkan beban depresiasi tahun 2023 sebesar 18.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menjawab bagian E, yaitu declining balance method dengan soal yang sama. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan metode double declining balance atau DDB merupakan metode depresiasi dipercepat di mana beban depresiasi pada awal umur aset lebih besar dibandingkan tahun berikutnya. Sehingga langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari tarif garis lurusnya. Rumus untuk mencari tarif garis lurusnya yaitu 1 per umur ekonomi. Sehingga didapatkan tarif garis lurusnya yaitu sebesar 14.028,57%. Karena metode DDB memakai 2 kali tarif garis lurus, sehingga tarif garis lurus dikali 2 didapatkan tarif depresiasi DDB-nya sebesar 28,5714%. Lalu di sini kita akan menghitung depresiasi pada tahun 2022. Untuk tahun 2022, depresiasi dihitung dari harga perolehan aset karena masih tahun pertama. Sehingga rumusnya yaitu harga perolehan peralatan dikali dengan tarif DDB. Sehingga depresiasi pada tahun 2022 atau perhitungan depresiasi pada tahun 2022 yaitu 89.000 dikali 28,5714% dikali dengan 7/12. Dikali dengan 7/12 karena mesin hanya digunakan selama 7 bulan pada tahun 2022. Sehingga didapat hasil depresiasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 14.833. Kemudian kita akan mencari nilai buku akhir tahun 2022, yaitu dengan mengurangkan harga perolehan peralatan dikurang dengan depresiasi pada tahun 2022. Sehingga nilai buku pada akhir tahun 2022 sebesar 74.167. Lalu selanjutnya kita akan menghitung depresiasi pada tahun 2023. Perhitungannya yaitu 74.167 dikali 28,5714%, sehingga didapatkan depresiasi tahun 2023 sebesar 21.190. Metode DB menghasilkan depresiasi yang lebih besar dari awal penggunaan aset karena diasumsikan manfaat aset lebih besar di tahun-tahun awal. Perkenalkan, nama saya Zema Zaikan Mahir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas kelompok, yaitu membuat soal dan jawaban tentang materi deflasi. Jadi soal yang kami buat adalah sebagai berikut. PT Garam Sejahtera memperoleh hak pengelolaan tambak garam alami pada 1 Januari 2021 dengan rincian biaya, yaitu biaya pembelian tambak garam sebesar 60 juta, biaya perizinan sebesar 4 juta rupiah, biaya persiapan lahan sebesar 6 juta rupiah, dan estimasi nilai residu sebesar 10 juta rupiah. Tambak tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 40.000 kg garam dengan rencana produksi sebagai berikut.
tahun 2021 sebanyak 8.000 kg, tahun 2022 sebanyak 10.000 kg, tahun 2023 sebanyak 9.000 kg, tahun 2024 sebanyak 7.000 kg, dan tahun 2025 sebanyak 6.000 kg. Nah, diminta untuk hitung harga perolehan, kemudian hitung tarif deflasi per kilo, dan kemudian hitung beban deflasi tiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Nah, selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari soal yang sudah kita buat tadi. Yang pertama yaitu menghitung harga perolehan. Caranya yaitu dengan biaya pembelian tambak garam sebesar 60 juta rupiah ditambahkan dengan biaya perizinan sebesar 4 juta rupiah ditambahkan dengan biaya persiapan lahan sebesar 6 juta rupiah sehingga didapatkan total harga perolehan adalah 70 juta rupiah. Selanjutnya yaitu hitung tarif deflasi per kilo dengan rumus biaya deflasi sama dengan total harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan total estimasi unit tersedia, yaitu 70 juta rupiah dikurangi dengan 10 juta rupiah dibagi 40.000 kg. Didapatkan 60 juta rupiah dibagi dengan 40.000 kg didapatkan hasil 1.500 rupiah per kilogram. Selanjutnya adalah hitung beban deflasi tiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Untuk tahun 2021 dengan produksi sebanyak 8.000 kilo dikalikan dengan tarif deflasinya tadi sehingga didapatkan beban deflasi sebesar 12 juta rupiah. Untuk tahun 2022 produksi sebanyak 10.000 kg dikalikan dengan tarif deflasi sehingga didapatkan total beban deflasi pada tahun 2022 adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2023 menghasilkan 9.000 kg dikalikan dengan tarif deflasi sehingga didapatkan hasil beban deflasinya adalah 13.500.000 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024 produksi sebesar 7.000 kg dikalikan dengan tarif deflasi per kilonya didapatkan total beban deflasinya adalah 10.500.000 rupiah. Dan di tahun terakhir, tahun 2025, produksinya sebanyak 6.000 kg dikalikan dengan tarif deflasi per kilo, sehingga didapatkan beban deflasinya adalah 9 juta. Sehingga ketika total beban deflasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 60 juta rupiah. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.